Nah, saudara-saudara, mari kita membaca Ibrani pasal 13 ayat 22 sampai 25. Kita membaca bersama-sama. Ibrani 13 ayat 22 sampai dengan 25. Semua buka suara membaca bersama-sama. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dari beberapa tahun yang lalu Tuhan telah memimpin kami, jemaat ini, bersama-sama mendengarkan firman yang kita terima dari surat Ibrani. Kami berterima kasih atas surat yang begitu agung yang Tuhan karuniakan di dalam sejarah kepada umat manusia. Kami berterima kasih atas pimpinan Roh-Mu yang kudus untuk memberi pengertian dan kesadaran kepada kami untuk mengerti ayat-ayat di dalamnya. Kami berdoa kiranya pada kali yang terakhir ini Engkau tetap menjamah kami. Engkau tetap bekerja dalam hati kami, tetap memberikan pencerahan dalam hati kami, dan berilah kami pendengaran yang rela taat kepada Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, setiap kali saya selesaikan satu buku di dalam khotbah yang terakhir, saya mempunyai perasaan yang sangat-sangat kompleks. Karena saya tahu tidak lagi kita akan membahas buku yang sama sepanjang sejarah berjalan lagi. Mungkin kita akan mengkutip atau kita ambil ayat-ayat yang tertentu untuk mengingatkan saudara kembali. Tapi secara seluruh buku tidak lagi dibahas lagi. Itulah sebab dari pertama-tama gereja ini didirikan, saya berjanji kepada saudara paling sedikit 4 buku saya akan melayani. Pertama, Injil Yohanes sebagai dasar Injil. Kedua, Roma sebagai penguraian teologi mengenai Injil. Sesudah itu ketiga, Efesus mengenai doktrin gereja dan hidup gerejawi. Dan keempat, Ibrani, rahasia menyeluruh dari kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jikalau 4 kitab ini saudara betul-betul menguasai dengan baik, maka iman kekristenanmu tidak akan gampang dicopot oleh siapapun atau digoncangkan oleh ajaran yang salah dari mana saja. Di dalam zaman yang penuh dengan keadaan yang simpang siur ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kemungkinan kita menyelesaikan ke-4 buku yang agung ini. Dan hari ini seperti hari-hari yang lampau, pada waktu terakhir kali membahas satu buku di dalam satu ayat-ayat yang terakhir, saya sekali lagi dengan gentar menyerahkan Anda ke dalam tangan Tuhan dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya Dia bekerja di dalam kebaktian ini. Saudara-saudara, buku ini buku yang begitu agung, begitu besar, begitu mendalam, dan begitu menyeluruh. Karena buku ini telah menelusuri dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Sehingga saya kira tanpa Ibrani, tanpa surat Ibrani, tidak ada orang mengerti lebih mendalam daripada apa hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara-saudara, perjanjian lama wahyu dari Tuhan, perjanjian baru wahyu dari Tuhan. Perjanjian lama sebelum Kristus datang ke dalam dunia, perjanjian baru setelah Kristus menyelesaikan keselamatan. Apakah hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru? Perjanjian lama diberikan kepada orang Israel sebagai sesuatu firman yang dipercayakan sebagai firman kudus, perkataan yang hidup. Ini 2 istilah di dalam Alkitab. Mereka satu-satunya bangsa yang dipercayakan firman yang kudus dan perkataan-perkataan yang hidup, yang bersangkut paut dengan kehidupan dan kesalehan seseorang hidup di dalam dunia. Sehingga kita melihat 2 jabatan yang besar, yaitu jabatan Taurat dan jabatan daripada para nabi.
Di dalam Taurat, semua peraturan dan semua isi hati Tuhan dimengerti melalui hukum-hukum yang tercantum di dalamnya. Dan di dalam Nabi, semua isi hati Tuhan mengenai menyelamatkan manusia keluar daripada dosa dinubuatkan oleh para hamba Tuhan yang diutus. Saudara-saudara, perjanjian lama diberikan dengan memakai bahasa Ibrani. Perjanjian baru diberikan dengan memakai bahasa Yunani. Kedua bangsa atau kedua kebudayaan ini menjadi dua kebudayaan yang menjadi pangkalan, menjadi fondasi yang mempengaruhi beribu-ribu tahun di dalam sejarah manusia. Saudara-saudara, dan di dalam Ibrani untuk orang-orang Israel sendiri, dan di dalam Yunani akan kepada semua orang kafir dikaruniakan firman yang begitu lengkap. Di dalam Ibrani, bentuk daripada seluruh kebudayaan dan seluruh bahasa mempunyai keunikan tersendiri. Seperti kita melihat bagaimana menghitung hari. Saudara-saudara, kalau di dalam dunia ini manusia memikir hari mulai dari pagi lalu selesai pada waktu malam. Ini adalah cara kita hitung. Tetapi di dalam kitab suci kita melihat mulai dari malam sampai pada siang, itulah hari pertama. Ada malam, ada siang, itulah hari kedua. Dengan demikian perbedaan filsafat daripada pikiran manusia yang sudah jatuh di dalam dosa dengan pikiran Allah adalah manusia mulai dari terang menuju kepada kegelapan. Tapi Tuhan memberikan pengharapan kepada manusia, berkata Dia adalah yang memerintahkan cahaya keluar dari kegelapan. Maka mulai dari malam kepada siang menuju kepada cahaya, menuju kepada pengharapan. Itulah cara Tuhan menghitung hari dan mengajar kita bagaimana mengerti seharusnya kita menghitung hari. Saudara-saudara, dan di dalam bahasa Ibrani kita melihat memakai cara yang begitu berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain, karena di dalamnya mengandung pengertian tentang bagaimana menghitung. Biasanya kita mengetahui cara hitung itu di Asia Timur itu tidak ada bedanya, banyak dan sedikit. 1 gelas, 2 juga gelas, 5 juga gelas. Kita tidak akan mengatakan 1 gelas. Kalau 2 glasses, tidak ada itu. Di Eropa itu ada singular and plural. Cara manusia menghitung ada yang tunggal, ada yang majemuk, ada yang satu, ada yang banyak. Tapi Ibrani bukan demikian. Di dalam bahasa Ibrani mengatakan ada satu, ada banyak, dan di tengah-tengah satu dan banyak ada 2. Jadi singular, dual, dan plural. Dengan keadaan demikian Allah menyatakan diri dengan jumlah ini untuk menyatakan Dia adalah Allah yang berbeda dengan Allah-Allah yang lain yang diciptakan oleh manusia atau yang dibayangkan oleh manusia. Oh Israel, dengarlah olehmu bahwa Allahmu adalah Allah yang Maha Esa. Saudara-saudara, Allah yang Maha Esa. Allahnya bukan pakai 1, bukan pakai 2, tapi pakai lebih dari 2. Allah yang Maha Esa. Sehingga di situ sudah menyimpan rahasia. Allah Tritunggal itu Allah yang sejati. Allah Tritunggal, Allah satu-satunya yang dari kekal sampai kekal dan mengajukan diri kepada manusia. Sehingga kita melihat di dalam cara mengajukan diri, Tuhan memakai bahasa Ibrani yang luar biasa. Dan bukan saja demikian, setiap kali nubuat tentang hal yang akan datang, bahasa Ibrani mempunyai keunikan tersendiri lagi. Apa yang belum datang kita tidak tahu. Apa yang belum tahu, apa yang kita tidak tahu, kita tidak berani mengatakan terjadi atau tidak terjadi. Karena kita tidak bisa memberikan prediksi mungkin terjadi atau pasti tidak terjadi. Itu sebab kita mengatakan something will happen, but I don't know. Aku tidak tahu. Don't know apa? Don't know is it happening or not? Will it happen or not? Certainty or not? Kita tidak tahu.
kita tidak bisa memastikan yang akan datang itu pasti terjadi atau tidak. Itu sebab kalau kita memakai itu bahasa daripada Inggris, ada bahasa Indonesia, ada bahasa lain, kita memberikan sesuatu keadaan yang kabur sehingga tidak tahu pasti atau tidak untuk yang belum datang. Tapi bahasa ini tidak demikian. Setiap kali Tuhan mengatakan sesuatu akan datang, waktu dia mengatakan akan datang, akannya itu belum terjadi. Datangnya justru bahasa Ibrani memakai past tense. Ini satu bahasa yang luar biasa. Berarti apa? Dia akan datang dan pasti akan sudah lewat. Jadi saudara-saudara, kalau saya pakai istilah ini dengan bahasa Indonesia, umpama besok akan hujan. Besok itu belum datang. Akan mungkin terjadi. Hujan adalah satu gejala dalam iklim ini. Tetapi kalau saya mengatakan dengan bahasa Ibrani seperti ini, besok akan pasti sudah hujan. Nah, itu namanya nubuat. Besok akan pasti sudah hujan. Jadi pasti sudah hujan itu berarti sudah lewat. Tetapi justru belum lewat, maka itu nubuat. Nubuat menubuatkan sesuatu yang belum datang. Tapi nubuat justru memakai istilah sudah lewat. Berarti yang sudah lewat itu sudah pasti. Yang sudah lewat tidak mungkin dirubah. Segala sesuatu di dalam sejarah hanya bisa dikenang, diingat, dipelajari. Tidak bisa dirubah terjadinya sesuatu. Nah saudara-saudara, inilah bahasa yang sangat ajaib sekali. Tuhan memakai bahasa Ibrani untuk memberikan nubuat kepada manusia, untuk menyatakan siapakah dia dan memberikan pengharapan kepada manusia. Saudara-saudara, tetapi pada waktu memakai bahasa Yunani di dalam perjanjian baru, maka Tuhan menekankan tentang tenses, yaitu keadaan waktu yang begitu rumit sehingga tidak ada bahasa apapun di dunia yang bisa banding dengan bahasa Yunani. Saudara-saudara, saya hari ini makan. Kemarin saya makan. Besok saya makan. Ini Indonesia. Demikian bahasa Mandarin. 我吃. 明天吃. 昨天吃. Sama. Tetapi bahasa Inggris tidak bisa. Bahasa Inggris I eat. Kalau kemarin I ate. Kalau besok I shall eat. Atau I will eat. Aku akan makan. Dengan demikian engkau bisa mengetahui sudah terjadi atau belum terjadi atau sekarang sedang terjadi. Bahasa Inggris adalah I am eating. When I was eating yesterday, I have eaten. I will be eating. Nah ini aku akan, aku sudah, aku sedang akan, sedang sudah. Ini semua itu rumit luar biasa. Itu bahasa Inggris mempunyai tenses yang lebih daripada belasan. Tetapi saudara-saudara, di dalam bahasa Yunani tensesnya bukan belasan. Tensesnya itu 64 macam. 64 macam. Sehingga kalau pakai bahasa Yunani, ketepatan daripada waktu tidak bisa lari. Nah ini semua merupakan cara Tuhan mengwahyukan kebenaran kepada manusia. Sehingga apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama sudah jadi, sedang jadi, atau belum jadi. Itu dalam bahasa Yunani jelas dan jitu luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan jikalau di dunia ini ada satu buku yang namanya Kitab Suci. Saudara-saudara, tidak ada agama yang memiliki buku seperti ini. Tidak ada perkataan-perkataan manusia yang mempunyai keakuratan seperti ini. Dan inilah menjadi satu wadah Tuhan pakai untuk mencantumkan isi hatinya. Untuk mencantumkan segala nasihatnya. Mencantumkan wahyu kebenarannya kepada umat manusia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, Ibrani adalah satu-satunya buku yang menelusuri perjanjian baru pulang ke perjanjian lama. Dan dari perjanjian lama kembali untuk menjelaskan perjanjian baru. Menjadi satu comprehensive understanding of the whole Bible. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Justru ini ditulis di dalam bahasa Greka, tetapi memakai pengertian
untuk menjelaskan apa arti sebenarnya daripada segala sesuatu yang tercantum di dalam buku yang pakai bahasa Hebrew atau Ibrani. Saudara-saudara, itu sebab buku Ibrani adalah satu-satunya bukunya yang memberitahu kepada kita bagaimana perjanjian lama mengandung perjanjian baru. Dan perjanjian baru menggenapi perjanjian lama. The Old Testament conceives the New Testament, and the New Testament accomplishes the Old Testament. Dari perjanjian lama kita mengetahui ada sesuatu rencana yang akan terwujud di dalam sejarah. Di dalam sejarah akan menuju kepada satu rencana Allah yang menjadi fakta yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Dan di dalam perjanjian baru kita melihat apa yang dicita-citakan, apa yang diharap-harapkan, apa yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang mendengar suara nabi dan nubuat di perjanjian lama. Mereka telah menyaksikan, mereka telah melihat semua tergenap di dalam perjanjian baru. Saudara-saudara, itu sebab buku ini buku yang sangat indah dan buku yang sangat penting sekali bagi orang Kristen mengerti seluruh kitab suci. Saya harap semua yang mau melayani Tuhan mengerti seluruh kitab, baru mulai mentafsirkan setiap ayat yang berbeda. Saudara-saudara sekalian, itu namanya semacam comprehensive understanding as a basis of interpreting the different verses. Saudara-saudara sekalian, mengapakah demikian? Dengan cara demikian engkau mengerti arti sesungguhnya dan tidak mentitik beratkan sesuatu yang akhirnya menyisirkan atau yang mengabaikan yang lain. Dengan demikian pengertian kitab suci menjadi stabil dan sehat di dalam iman orang Kristen. Saudara-saudara, saya sangat takut kalau ada orang-orang yang namanya hamba Tuhan maunya comot-comot ayat, sembarang memberikan khotbah dengan fasih lidah yang hebat, dengan pengetahuan dan titel yang tinggi, tapi akhirnya tidak membawa kita kepada pengertian keseluruhan. Itu bahaya sekali. Dan pemuda-pemudi yang mau melayani Tuhan, mahasiswa-mahasiswi yang sekolah teologi, biar kita mengerti seluruh kitab menjadi dasar untuk mengetahui doktrin-doktrin yang tersimpan secara sistematis dan secara mempunyai organis, satu relasi organis dari lama sampai baru sebagai dasar. Baru kita menjelaskan setiap ayat. Saudara-saudara, saya percaya Calvin telah menjadi satu contoh yang baik. Dia menulis buku The Institute of Christian Religion, men-set up semua doktrin berdasarkan kitab suci. Dan di dalam buku itu dia mengkutip lebih dari 6.000 kali kitab suci. Berarti dia tidak main-main, berarti dia tidak comot-comot. Banyak ayat-ayat yang sangat pelosok, yang sangat tidak diperhatikan oleh orang lain, dia semua memakai. Sehingga seluruh kitab suci, tidak ada satu buku yang diabaikan. Menjadi dasar dia membuat sistem di dalam doktrin. Sesudah doktrin itu selesai, dia mengerti seluruhnya, baru dia tafsir dari buku ke buku. Calvin menulis komentari dari kitab Kejadian sampai buku ke-65. Dan terakhir belum sempat, dia meninggal dunia. Saudara-saudara, sampai kepada buku Yehuda. Dari seluruh kitab suci ditafsirkan berdasarkan doktrin sistematis yang sudah dimengerti melalui pengertian seluruh kitab suci 66 jilid. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita melihat akan apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani ini pada ayat-ayat terakhir. Dia menganjurkan supaya engkau dengar baik-baik. Saudara-saudara, dengar apa? Dengar nasihat yang kuberikan kepadamu. Nah saudara-saudara, di dalam buku Ibrani ini ada 5 peringatan yang besar. Saya tidak mengulangi lagi. Dan 5 peringatan ini tersusun di dalam pasal-pasal yang sudah kita bahas semua. Dan pada ayat-ayat terakhir dia mengatakan, aku nasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut atau kamu terima, dengar dengan rela hati. Sekalipun pendek saja suratku ini yang aku berikan kepada kamu.
Saya sangat terharu membaca ayat ini. Inilah seorang yang agung luar biasa, tapi orang yang rendah hati luar biasa. Saya mungkin sudah 2 kali dari mimbar ini mengatakan, orang seperti penulis Ibrani diberikan honor sebagai doktor 100 kali pun tidak cukup menghormati dia. Karena dia mempunyai pengertian begitu indah dan begitu komprehensif, begitu mendalam dan begitu ajaib adanya. Hanya dari ayat pertama sampai ayat ketiga, di dalam 3 ayat kita sudah memakai lebih daripada 2 bulan untuk mengerti akan ketiga ayat itu. Saya tidak tahu saudara masih ingat tidak, dari ayat pertama sampai ayat ketiga fase pertama kita pakai 9 kali untuk menjelaskan arti yang tersimpan di dalamnya. Daripada sang pencipta sampai pengwaris segala sesuatu adalah Kristus. Dia memancarkan cahaya daripada Allah di dalam sejarah, saudara-saudara sekalian. Dan setelah dia tulis selesai, dia mengatakan, saya menasihatkan kamu, sambut nasihat ini dengan baik. Apa artinya? Jangan sembarangan meloloskan diri daripada semua firman yang kau dengar. Karena kita sudah sering mempunyai kesempatan mendengar firman Tuhan, kita begitu banyak kali kita menganggap itu gampang. Itu terlalu gampang untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kesempatan terus ada. Maka kita lewatkan saja begitu. Saudara-saudara, pada ayat-ayat terakhir dia mengatakan, jangan. Aku menasihatkan supaya kamu sambut baik-baik nasihat yang kuberikan kepadamu. Saudara-saudara, berarti mari kita menjadi orang yang mendengar. Saudara-saudara, mendengar ini merupakan bahagia yang menjadi fondasi iman orang yang berdiri di hadapan Tuhan. Mendengar menjadi bahagia yang paling tinggi menurut ukuran dari Yesus Kristus. Tuhan berkata, Marta, Marta, engkau sibuk untuk begitu banyak hal, tapi Maria sudah mendapatkan bahagia yang sangat tinggi. Tidak ada orang bisa merebutkan, yaitu dia terus mendengarkan khotbah saya. Saudara-saudara, Yesus Kristus kalau pergi ke rumah daripada Maria, Marta, dan Lazarus, maka Maria mengambil kesempatan duduk di bawah kaki Yesus. Dia mendengar setiap kalimat. Marta sibuk-sibuk melayani. Saudara-saudara, gereja memerlukan Marta, memerlukan. Gereja memerlukan Maria, memerlukan. Kita memerlukan 2 macam pelayanan. Pelayanan sibuk untuk mempersiapkan segala sesuatu. Di gereja ini saya bersyukur kepada Tuhan, ada orang yang betul-betul rela sibuk. Mereka berjam-jam sebelum Anda tiba sudah datang. Dan dari 1 Januari sampai 31 Desember mereka terus melakukan tugas itu. Dan di gereja ini juga ada orang yang tidak suka kerja, sukanya ngomel sama kritik orang lain. Mari kita belajar. Ada orang yang rela sibuk, kerja terus, dah habis-habis, diam-diam bekerja. Tetapi saudara-saudara, kalau mereka mempersiapkan segala sesuatu, mereka sibuk di lapangan, tetapi setelah sibuk mereka tidak dengar khotbah, itu tidak baik. Dan saya memperhatikan beberapa orang yang mempersiapkan kursi, mempersiapkan segala sesuatu, mempersiapkan segala fasilitas sudah selesai, mereka dengar khotbah dengan baik-baik. Nah, itu yang bikin saya senang. Saudara-saudara, jikalau Marta tidak dengar khotbah dan Maria dengar khotbah, Marta setelah melayani Yesus Kristus, dia cuma lihat jasa saya besar, tapi rohaninya tidak maju. Mengerti saudara-saudara? Di dalam gereja ada semacam orang banyak melayani, tapi rohaninya tidak pernah maju. Karena apa? Memang mereka waktunya terlalu banyak dipakai untuk melayani orang lain, sehingga mereka sendiri tidak mempunyai kesempatan mendengarkan khotbah. Mereka tidak mempunyai kesempatan menerima ajaran-ajaran yang baru. Yang diterima yaitu itu aja. Dan saya lihat banyak gereja mempunyai kelemahan di sini. Apalagi kalau
penginjilan. Mereka terus menginjil orang lain, sendiri tidak terisi. 15 tahun yang lalu saya mendirikan kebaktian doa momentum. Persekutuan doa momentum. Untuk apa? Justru untuk mengisi orang yang melayani orang lain. Orang yang terus melayani orang lain, sendiri tidak dilayani. Orang yang terus melayani orang lain, sendiri tidak mempunyai kesempatan untuk baik-baik menerima firman, menerima nasihat. Itu sebab, saudara-saudara, saya percaya semua khotbah daripada kebaktian momentum pada tahun-tahun yang sudah lampau telah menjadi berkat besar bagi mereka yang melayani. Nah, saudara-saudara, jika seseorang melayani tapi sendiri tidak mendengarkan khotbah, bagaimana dia sendiri bisa maju terus? Nah, saudara-saudara, orang seperti saya bahaya sekali. Orang seperti pendeta bahaya sekali. Karena mereka terus melayani, tapi mereka sendiri tidak banyak kesempatan mendengarkan khotbah. Saudara-saudara, itu sebab jikalau seorang hamba Tuhan sendiri tidak terus-menerus berhenti diam di hadapan Tuhan, dia akan menjadi kering. Dia akan menjadi sesuatu mesin seperti tape recorder, putar-putar terus sesuatu yang sebentar lagi aus, kering dan habis. Nah, saudara-saudara, maka keseimbangan ini perlu sekali. Engkau melayani, engkau tetap mendengar. Engkau melayani, engkau tetap mempasang telinga mendengar. Di sini penulis mengatakan, saya menasihatkan kamu. Sambut baik-baik nasihat. Jadi di sini double nasihat. Saya nasihatkan kamu baik-baik mendengar nasihat. Saya menasihatkan kamu jangan melalaikan nasihat. Saya menasihatkan kamu pasang telinga kepada segala nasihat. Orang yang dengar firman adalah orang yang maju terus. Waktu saya pergi ke kota Xiamen, kota kelahiran saya, ada 2 pengkhotbah yang paling baik, pengkhotbah yang paling disukai. Siapa mereka? Adalah mereka yang paling banyak dengar khotbah, khususnya khotbah kaset dari pendeta Stephen Tong. Nah, saudara-saudara, lalu saya tidak ada waktu ketemu dengan mereka, tapi orang-orang mengetahui kalau mereka adalah orang yang bukan sedang mengisi, mereka sendiri diisi. Mereka diisi baru mengisi, seperti baterai yang terus tidak di-charge akan kehilangan kekuatan untuk memberikan strum kepada yang diperlukan. Saudara-saudara, mereka sendiri mesti diisi lagi. Dengan demikian dengar khotbah menjadi sesuatu berkat bahagia yang besar. Maka Yesus berkata, Marta, Marta, engkau sibuk untuk banyak hal, tetapi Maria sudah memiliki bahagia yang sangat besar, yang tidak bisa direbutkan. Karena dia mendengarkan firman. Saudara-saudara, apakah kita sudah membiasakan diri? Apakah kita sudah pasang telinga? Kita sudah betul-betul merindukan, membiasakan diri mendengarkan firman. Saudara-saudara, ada orang datang ke dalam kebaktian, dia mendengarkan khotbah untuk orang lain. Waduh, hari ini khotbahnya bagus, cocok untuk si anu, sayang tidak datang dia. Kalau dia datang persis untuk dia, cocok untuk dia. Saudara-saudara, mari kita dengar khotbah untuk diri. Jangan mendengar khotbah untuk orang lain. Aku menasihatkan kamu, sambut baik-baik nasihat yang kuberikan kepadamu. Saudara-saudara, apakah bedanya orang Israel dengan orang-orang yang lain? Seluruh Israel mengetahui ayat yang paling penting di Alkitab adalah Ulangan pasal 6 ayat keempat. Ulangan pasal 6 ayat keempat dianggap adalah ayat emas di antara semua ayat. Orang Ibrani, orang Yahudi sampai hari ini mereka masih mengetahui apa yang disebut ayat Shema, ayat emas, ayat yang paling penting di seluruh kitab suci, yaitu ayat Shema. Shema berarti dengar. Dengar. Tuhan berkata, "Hei Israel, dengarlah engkau. Israel, dengarlah." Lalu di belakangnya 2 kalimat. Allahmu adalah Allah yang Maha Esa. Cintailah dia dengan seluruh pikiranmu, segenap tenagamu, sebulan hatimu, dan seluruh sifatmu. Saudara-saudara, your God is the only God.
Itu sebab Allah yang Esa mau kita mencintai Dia dengan seluruh jiwa, seluruh raga kepada Dia. Dan sesudah itu sama mencintai orang lain seperti dirimu sendiri. Nah saudara-saudara, ayat ini kenapa disebut ayat emas? Kenapa disebut ayat yang paling dasar di seluruh kitab suci Perjanjian Lama? Karena inilah menjadikan bangsa Ibrani berlainan dengan bangsa yang lain. Saudara-saudara, bangsa Ibrani, bangsa yang mendengar. Karena ada suara dari surga, ada firman dari Tuhan, ada perintah dari takhta Tuhan untuk manusia. Dan yang dengar adalah orang yang diberikan hak. Ibrani, orang Yahudi, orang Israel, dengarlah. Hear ye Israel, your God is the only God. Allahmu adalah Allah yang Maha Esa. Dengarlah kepada Dia. Dan inilah satu kitab yang penuh dengan perkataan tidak habis-habis. Saudara-saudara, kitab suci tidak disenangi oleh banyak orang. Karena apa? Terlalu banyak perkataan, terlalu sedikit hal yang lucu. Ini bukan satu entertainment. Ini bukan sesuatu hal yang menjadi sesuatu ilusi manusia, sesuatu halusinasi daripada manusia. Bukan satu imajinasi manusia. Ini adalah perintah dari Tuhan Allah yang tersimpan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi atau langsung gamblang menjadi perintah-perintah yang diberikan secara letterlek kepada manusia. Hear ye Israel, dengarlah Israel. Orang Israel diperintahkan Tuhan menjadi bangsa yang mendengar. Saudara-saudara, bedanya bangsa Israel dan bangsa Yunani. Bangsa Israel adalah bangsa yang mendengar. Bangsa Yunani adalah bangsa yang melihat. Saudara-saudara, orang Yunani melihat. Mengapa begini? Mengapa begini? Waktu mereka melihat matahari, mereka melihat bintang, mereka memikirkan bagaimana mengerti. Akhirnya Yunani menjadi lihat, pikir, dan mengerti. Yunani lihat, pikir, mengerti. Ibrani dengar, pikir, percaya. Nah saudara-saudara, ini beda daripada kedua kebudayaan yang paling besar ini. Dan kedua kebudayaan ini akhirnya digabungkan, dijadikan bahasa untuk menampung kitab suci. Saudara-saudara, Israel dengar. Waktu dengar, mereka bukan salah melihat. Kalau melihat tidak dengar, selalu salah interpretasi. Saudara-saudara, engkau melihat satu lukisan yang bagus dari Effendi. Engkau setelah lihat, apa ini ya? Warnanya begitu banyak, kacau balau. Lalu engkau pergi. Sudah lihat, engkau pikir, tetapi kalau ada Effendi di pinggirmu mengatakan, saya gambar ini karena hari itu terjadi sesuatu. Coba perhatikan dari sudut ini, dari sudut itu. Oh, gua mengerti. Jadi kalau engkau sudah lihat tambah dengar, engkau masuk ke dalam makna asli. Perhatikan ya saudara-saudara. Kalau engkau sudah dengar, engkau lihat, engkau mendapatkan interpretasi asli, engkau berbahagia. Nah saudara-saudara sekalian, bangsa Yunani melihat alam semesta. Setelah itu mereka pikir. Setelah mereka pikir, mereka mengerti. Maka rasio menjadi utama di dalam seluruh kebudayaan Yunani. Tapi iman menjadi utama di dalam seluruh kebudayaan Ibrani. Sampai pada perjanjian baru muncul kesimpulan, iman datang dari pendengaran. Faith comes by hearing. And hearing comes that word of Jesus Christ. Saudara-saudara, ini prinsip. Prinsip. Berbahagialah jika pagi ini engkau mengerti prinsip ini, seumur hidup engkau tidak akan menyimpang. Saudara-saudara, gereja ini didirikan dari hari pertama sampai sekarang, tidak lolos dan tidak mengabaikan prinsip ini. Gereja ini adalah gereja di mana kita pentingkan mendengar. Dengar apa? Bukan dengar cerita pengalaman daripada pendeta. Bukan mendengarkan mimpi-mimpi dari hamba Tuhan. Bukan mendengarkan perasaan daripada manusia. Bukan mendengar teori-teori
daripada orang berdosa. Mendengar firman, firman, firman. Amin. Saudara-saudara, siapakah yang betul-betul mendengarkan firman tidak menimbulkan iman? Tidak ada. Siapakah yang betul-betul memberitakan firman tidak diurapi? Tidak ada. Jika engkau sungguh-sungguh dari hatimu memberitakan firman supaya orang mendengar, maka yang memberitakan diurapi, yang mendengar juga diurapi. Jika engkau menjunjung tinggi firman, supaya firman yang boleh didengar oleh manusia dikabarkan dengan setia, maka Tuhan mengurapi yang memberita. Tuhan juga mengurapi mereka yang sungguh-sungguh mau mendengar. Karena iman datang dari pendengaran. Saudara-saudara, jikalau kita tidak dengar, kita jadi apa? Jikalau kita tidak dengar baik-baik, kita hanya mengikuti pikiran kita sendiri. Jikalau kita tidak dengar, kita tidak bisa bicara. Jikalau kita tidak dengar, kita tidak bisa mengerti. Segala sesuatu pengertian, iman, pemberitaan berdasarkan daripada pendengaran. Saudara-saudara, orang di dalam medis mengatakan kepada kita, seorang bisu bukan karena dia tidak bisa ngomong. Orang bisu karena dia tidak bisa dengar. Mengerti, saudara-saudara? Mengapa bisu? Karena tidak dengar. Di dalam dunia dia, dunia yang sepi, dunia tanpa suara, sehingga dia tidak tahu apa itu suara. Kalau dia tidak tahu apa itu suara, meskipun dia bertali suara, dia juga tidak tahu bagaimana memakainya. Kalau dia memakai, dia pun tidak dengar. Karena dia tidak dengar, maka yang ngomong oleh orang lain hanya menjadi goyangnya mulut. Tidak ada arti apa-apa. Dia melihat orang, kenapa bibirnya dia ikut goyang-goyang, tapi tidak ada suara. Karena dia tidak dengar, maka dia tidak bisa ngomong. Kenapa pengkhotbah khotbahnya tidak beres? Karena tidak dengar. Terus terang, saya melihat pendeta-pendeta kita duduk di situ, bagaimana dengar khotbah? Saya sudah tahu besok dia jadi pengkhotbah yang baik atau tidak. Kecuali saya khotbah sembarangan, mereka tidak apa. Tetapi ternyata ada murid-murid mahasiswa teologi yang dengar khotbah goyang-goyang, lihat sini lihat sana, main kuku, tidak perhatikan. Tapi ada yang betul-betul setiap kalimat dipikir dan pikir. Orang itu besok pasti jadi pengkhotbah yang baik. Karena orang bisu bukan tidak bisa ngomong, karena tidak bisa dengar. Saudara-saudara, saya umur 8 dengar khotbah terus. Dan di mana kebangunan rohani, saya pergi sampai malam jam 10, jam 11. Semua pelajaran saya tinggalkan dulu. Lalu saya sampai malam jam 12 selesaikan. Kalau saya sudah pulang daripada kebangunan rohani. Waktu saya umur 8, kakak saya umur 10. Sama-sama pergi dengarkan kebangunan rohani. Sampai tengah-tengah, khotbahnya panjang sekali. Kita masih kecil, tidak mengerti. Yang ngerti, kita ngerti. Yang tidak ngerti, ngantuk. Akhirnya bagaimana? Saya masih ingat 2 anak bawa 1 gelas cangkir air kecil, taruh di tengah-tengah. Lalu kalau kamu ngantuk, ambil air gosok-gosok mata. Kalau saya ngantuk, saya ambil air gosok-gosok mata. Menahan, berpaksa supaya boleh mendengar. Saudara-saudara, itu sebab dari kecil terus dengar khotbah. Akhirnya saya berani berkata, apa yang dijanjikan Tuhan sudah menjadi satu fakta di dalam hidup saya. Saya sekarang setiap tahun harus khotbah 600 kali. Kadang-kadang ada bahan yang sama yang dipakai. Tapi saya harus selalu memberikan sesuatu yang segar untuk orang. Saudara, karena apa? Dari kecil dengar. Lalu saya analisa, saya mengerti. Mengapa pengkhotbah ini pakai cara ini? Mengapa ada begitu menggerakkan? Mengapa dia punya cerita begitu hidup? Karena mendengar, menganalisa, mengerti. Akhirnya pada waktu Tuhan panggil saya sudah boleh memberikan dengan baik. Dengar dulu, isi dulu, lalu engkau baru mengalir. Sekarang kalau kita tidak mau isi, bagaimanakah? Kita tidak mau isi penuh, lalu tidak mau luber keluar, maunya cuma bikin lubang di bawah, itu paling gampang. Saudara-saudara, ada sedikit bocor, sebentar habis. Yang benar adalah isi penuh baru ngalir, bukan baru sedikit dibocorin dari bawah. Saudara-saudara harus ingat, bagaimana mendengar, mengisi penuh, itu penting sekali.
Di sini penulis Ibrani mengatakan pada ayat-ayat yang terakhir, saya menasihatkan kamu baik-baik menyambut nasihat. Saya menasihatkan kamu baik-baik mendengarkan nasihat. Semua firman Tuhan kalau didengar dengan baik, pasti hidupmu berubah, pasti konsepmu berubah, pasti wawasan berubah, pasti sikap hidup berubah, pasti watakmu berubah, pasti pelayanmu berubah. Saudara-saudara, kadang-kadang sudah ngerti banyak, tapi jangan sombong. Karena mungkin ada satu kalimat yang engkau belum mengerti, itu bikin engkau tidak bisa maju. Waktu saya berada di Pittsburgh, ada seorang berkata, saya baru ikut satu ceramah, satu course, yaitu satu program untuk studi bagaimana mengambil foto. Loh, saya bilang, engkau kan sudah ahli foto. Iya, saya profesional, sudah ahli foto, sudah 20 tahun lebih. Tapi saya diberikan kesempatan dengan seorang ahli foto yang lebih ahli dari saya. Lalu saya bayar, berapa? $500 untuk mengikuti seminar bagaimana foto. $500. Akhirnya saya pikir, gua kan sudah pinter, gua kan profesional, ya sudahlah, saya ikut aja. Dia bayar $500. Sesudah itu berapa hari dengar terus. Sesudah selesai saya tanya sama dia, engkau sudah dengar seluruh seminar foto ini, engkau dapat apa? Dia bilang, ya begitulah. Semua saya tahu. Segala teknik yang diceramahkan saya sudah tahu semua. Lalu saya tanya lagi, you nyesel gak? Bayar $500 untuk ikut semua yang sudah tahu. Dia mengatakan, enggak, saya cuma dapat satu kalimat. Jadi kalimat itu $500, enggak apa-apa. Kalimat itu $500, saya tidak nyesel. Karena besok dengan kalimat itu saya bisa dapat $700 kok. Saya tanya, apa sih kalimat itu? Dia bilang, ya, semua cara foto, diafragma, apa semua saya tahu. Dia ceramah terus, semua tahu. Tidak ada satu yang tidak tahu. Tapi ada satu kalimat. Kalau waktu engkau mau foto, ya, kurang tinggi, maka caranya bagaimana? Kalau engkau melihat begini, lensanya di sini. Kau balikkan itu, lihat dari bawah, lensa di atas. Kalau begitu, itu bisa lebih tinggi. Orang yang kurang tinggi, nah, fotonya ini tuh stylenya. Umpama ya, ini lensanya. Nah, ini ada lubang, saya lihat dari sini. Lensa di hidung saya. Tapi kalau saya balik begini, lensa di tempat lebih tinggi, betul, ngerti ya? Tapi kalau lebih tinggi bagaimana? Kalau lebih tinggi, itu pegangnya tidak kuat, sehingga bisa goyang. Maka dia mengatakan, cara terbaik yaitu kalau sudah terbalik, nah nanti mesti bayar $500 ya. Sudah. Engkau sudah terbalik, maka supaya pegang tidak goyang, taruh di sini, nempel. Sambil lihat, sambil nempel di sini. Dia bilang, itu seluruh badan, tempat yang paling tidak getar, cuma satu. Nah, ini tempat yang paling tidak getar. Engkau di mana saja, itu pengaruh daripada napas, pengaruh dari detuk jantung, itu ada goyangnya. Tapi ini satu tempat yang tidak ada goyangnya, paling stabil di sini. Mana itu namanya kepala batu, ya begitu, saudara. Maka saya sekarang tahu, foto kalau mau lebih tinggi dibalikkan, kalau sudah dibalikkan mau tidak getar taruh di sini. Hanya karena kalimat itu saja, gua habis $500, saudara-saudara. Tapi bedanya apa? Bedanya orang lain tidak dengar kalimat itu, dia dengar kalimat itu. Saudara tahu tidak? Begitu banyak firman Tuhan, satu kali khotbah itu ada kalimat-kalimat yang ada yang dengar, ada yang tidak. Dengar. Begitu dengar kalimat itu, seumur hidup beda. Saudara-saudara, saya dari kecil terus dengar khotbah. Sampai setelah saya dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan, umur 20 sampai hari 64, saya kesempatan dengar khotbah sudah sedikit. Waktu saya sendiri harus khotbah terus, kemana saja, tidak ada orang yang mau kasih saya kesempatan dengar khotbah. Di mana saya berada, lu yang khotbah. Saya tidak ada kesempatan dengar khotbah. Tetapi saya puji Tuhan, pada saat
kecil di dalam kira-kira umur 12 sampai umur 20. 8 tahun itu saya menangkap semua kalimat yang paling penting waktu mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu menjadi fondasi saya melayani berpuluh-puluh tahun. Saudara-saudara, gereja ini adalah gereja yang mementingkan dengar. Hear ye Israel. Bahagialah orang yang dengar. Tanpa dengar tidak beriman. Tanpa dengar tidak pengertian. Tanpa dengar tidak bisa memberitakan dengan baik. Karena dari sini menjadi sesuatu urutan sirkulasi. Sehingga pelayanan seluruh mulai dari dengar. Saudara-saudara, puji Tuhan. Jikalau engkau menjadi majelis, jadilah majelis yang dengar. Jika engkau hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan yang dengar. Engkau menjadi pelayan yang dengar. Jikalau engkau tidak suka dengar, cuma suka ngomong, engkau tidak bisa maju terus. Saudara-saudara, kecuali engkau terpaksa dijadikan pemimpin yang tidak ada kesempatan mendengar, itu pun engkau mesti meluangkan waktu sendiri dekat kepada Tuhan. Terus datang kepada Dia. Dengar langsung dari Dia. Memikirkan firman Tuhan. Dan mati-matian. Supaya engkau boleh terus mensuplai kepada orang lain. Saudara-saudara, pendengar-pendengar begitu pintar. Karena mereka mempunyai kesempatan dengar. Jauh lebih banyak daripada orang yang berbicara. Saudara-saudara sekalian, orang yang mendengar, dengar sini, dengar sana, dengar sini, dengar sana. Dia dapat banyak bahan dengar. Yang berkhotbah tidak ada kesempatan dengar. Lambat laun yang dengar lebih pintar daripada yang ngomong loh. Itu sebab beberapa kota mereka mengatakan kita ikut kuliah di sini, kita ikut itu sekolah malam di sana, kita ikut, kita sudah terima banyak. Setelah kita belajar banyak, baru kita sadar pendeta kita itu sudah lama tidak belajar. Yang dikhotbahkan itu saja. Saudara-saudara sekalian, sayang sekali. Kalau pendengar maju, pengkhotbah tidak maju, gereja itu mandek, macet di situ. Saudara-saudara, satu kali saya naik bus dari Cirebon ke Kuningan di Jawa Barat. Kira-kira 30 tahun yang lalu. Di tengah-tengah itu bus itu ada seorang yang rambutnya putih, jenggotnya putih, orang India di pinggir saya. Lalu di bus kita ngomong terus dia bilang, you agama apa? Saya bilang Kristen. Kita mulai ngobrol tentang agama. Waktu itu saya belum umur 30. Dia sudah umur 60 lebih. Lalu you kerja apa? Saya bilang saya menjadi penginjil. Oh jadi you seperti pendetanya Kristen. Pendeta muda ya? Saya bilang iya. Saya penginjil belum pendeta. Oke, jadi you suka memberikan pidato? Saya bilang iya. You khotbah? Saya bilang betul. Kalau you, saya pedagang. Tapi saya mau tanya satu hal sama kamu pendeta muda. Coba tanya, yang khotbah sama yang dengar, siapa lebih dekat Tuhan? Wah, saya tidak pernah belajar ini di sekolah teologi. Yang khotbah lebih dekat Tuhan, atau yang dengar lebih dekat Tuhan? Saya bilang tergantung ya. Kalau yang khotbah memang orang rohani, ya dia dekat Tuhan. Kalau yang dengar rohani, ya tidak dekat Tuhan. Kalau yang dengar betul-betul rohani, ya dia dekat Tuhan. Tergantung. Dia bilang, tidak tentu begitu. Saya pikiran lain. Saya kira ini orang tua ya, meskipun bukan agama Kristen. Dengar dong ya. Saya kan biasa suka dengar. Bagaimana pendapatmu? Menurut saya, yang dengar lebih dekat Tuhan. Yang khotbah tidak tentu dekat Tuhan. Wah, saya terpukul sekali. Jadi saya ini pengkhotbah yang tidak dekat Tuhan, jauh dari Tuhan. Saya tanya, kenapa ya Pak? Kenapa Bapak pikir yang dengar lebih dekat Tuhan? Yang khotbah tidak dekat Tuhan. Dia bilang yang khotbah itu mungkin ke sini sana khotbahnya sama. Jadi dia cuma hafal tok. Hafal, pelan-pelan rutin, jauh dari Tuhan. Tapi yang dengar itu tidak tahu apa yang mau didengar. Jadi datang khusus mau dengar. Sungguh-sungguh mau dengar. Apalagi luangkan waktu, bayar uang becak, datang duduk di situ, dia mau dengar. Maka dia dekat Tuhan. Waduh, saya hari itu kaget setengah mati. Sampai sekarang masih sisa kaget sedikit. Saudara, dia bukan orang Kristen, dia kan bukan pendeta, bukan dosen saya, bukan teolog. Tapi dia seorang tua yang mengatakan, menganalisa.
When you come truly seeking for something, you are closer to the truth in compared with those who are giving talks. Tapi kalau mereka tidak sungguh-sungguh. Wah, setelah sampai di kota di mana saya memimpin kebangunan rohani, saya lutut dulu di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini saya belajar satu hal. Jangan-jangan yang cari Engkau adalah mereka yang mendengar. Tapi saya hanya mengulang-ulangi sesuatu yang saya sudah tahu. Tapi sudah tidak ada lagi kesegaran. Tidak ada lagi perasaan pentingnya kalimat-kalimat yang saya ngomongkan. Saudara-saudara sekalian, pada waktu engkau pertama kali mengenal suatu kebenaran, saat itu engkau segar, engkau sadar, engkau senang. Tapi kalau engkau sudah terus-menerus mengulangi hal yang sama, engkau menjadi rutin, engkau tidak segar. Itu sebab saya berkata kepada murid saya, kalau berkhotbah, semangat kesegaran kalau tidak ada, turun. Saudara-saudara, kalau saya sekarang di sini hanya putar kaset, seperti putar sesuatu di dalam pikiranku, lalu rutin memberikan sesuatu kepada engkau, saudara-saudara, cilakalah saya. Saudara-saudara, dengan ayat yang sama, nanti kebaktian kedua saya akan khotbah yang sama lagi. Nanti saya akan khotbah hal yang sama kadang-kadang di kota-kota negara yang lain. Tapi mereka sadar, beda sekali. Setiap ayat yang sama engkau khotbahkan kali kedua lain. Apa sebab? Kesegaran ada dan bahannya selalu beda. Dan ada penemuan yang baru yang diuraikan lagi. Seorang pendeta di Hong Kong mengatakan, saya ikut kebaktian engkau setiap minggu mengenai Ibrani. Tapi saya juga melihat internet yang disiarkan dari Taiwan. Akhirnya saya sadar, kira-kira lebih 30% yang kau khotbahkan di Taiwan dibanding dari di Hong Kong. Itu sebab saya sekarang tidak puas hanya dengar di Hong Kong. Saya harus mendengar di Hong Kong, melihat internet di Taiwan 2 kali lagi untuk membandingkan. Saudara-saudara sekalian, bolehkah kita menjadi orang yang rutin? Bolehkah kita mempermainkan diri sebagai seorang yang seperti sandiwara? Bolehkah kita melayani Tuhan dengan tidak kesegaran, tidak kesadaran? Tidak bisa. New anointment even for the old messages. Di dalam berita-berita yang lama, khotbah-khotbah yang sudah pernah dikhotbahkan, perlu urapan yang baru. Dan urapan yang baru perlu engkau terus senantiasa mendengar ada suara Tuhan dari taktanya. Kiranya Tuhan memberkati kita menjadi orang yang dengar. Dan saudara-saudara, tadi saya katakan saya kagum karena ini satu orang yang begitu besar tapi begitu rendah hati. Karena apa? Dia tambah dengan satu kalimat, meskipun suratku ini pendek. Aduh, saudara-saudara, Ibrani memang tidak banyak lembar bukan? Tapi surat Ibrani yang kita bahas 4 tahun ini tidak sampai 10 lembar. Saudara-saudara, dianggap surat pendek. Sekarang siapa sih tulis surat 10 lembar? Sekarang saudara kalau terima surat, terima fax 10 lembar. Tidak ada kan? Saudara-saudara, dia memberikan nasihat kepada orang Ibrani. Dan di dalam nasihatnya, dari permulaan dunia diciptakan sampai seluruh rencana Allah ditulis, mencakup perjanjian lama, perjanjian baru. Dia mengatakan hanya surat yang pendek, atau terjemahan lain, hanya sedikit saja yang ku nasihatkan kepadamu. Saudara-saudara, hanya sedikit saja yang ku nasihatkan kepadamu. Orang-orang agung selalu mempunyai pengetahuan diri yang betul-betul mempunyai bijaksana yang luar biasa. Pada waktu Johann Sebastian Bach meninggalkan dunia, sebelum itu dia mengatakan, saya hanya tulis begitu sedikit musik-musik. Padahal 220 kantata. Setiap kantata panjangnya seperti satu simfoni dari Wolfgang Amadeus Mozart. 220. Handel menulis 26 oratorio. Salah satu Mesias hampir 3 jam. Bach, Matthew Passion 3 jam. John Passion 2 jam lebih. Saudara-saudara. Dan mereka menulis begitu banyak. George Philip Telemann, opusnya lebih 6.000 karangan-karangan yang besar.
Kalau sekarang bikin 1-2 lagu sudah hebat sekali. Tapi mereka menulis itu buku-buku. Handel pada waktu zaman Beethoven mati. Sebelum 1 minggu Beethoven meninggal dunia. Maka dikirim kepada dia. Tapi sudah lambat. Dia sudah mau mati. 40 jilid semua karya daripada George Friedrich Handel. Karena Beethoven pernah berkata, Handel is the teacher and the great professor of us all. Dia adalah dosen kita semua di sini. Maka dikirim kepada dia. Dia sudah sakit. Hampir mati di atas tempat tidur. 40 jilid semua karyanya. Saudara-saudara sekalian. Orang yang begitu agung. Begitu besar. Mereka mengatakan apa? Saya cuma tulis sedikit saja. Beethoven 9 simfoni. 30 lebih sonata dan begitu banyak konserto, baik untuk viola 1, untuk piano 5 dan yang lain-lain, dan opera Fidelio dan Missa Solemnis, Christ on the Mount of Olives, begitu banyak string quartet, semua. Waktu dia mati, dia berteriak, masakan hanya beberapa nada yang saya tulis, saya sudah mesti meninggalkan dunia. Saudara-saudara, orang-orang agung atau orang kerja banyak tapi rasa sedikit. Orang biasa atau orang sedikit rasa banyak. Itu bedanya, saudara-saudara. Orang yang kerja sedikit rasa hebat. Itu orang heboh, bukan hebat. Saudara-saudara. Orang betul-betul hebat, kerja banyak, rasa sedikit. Berjasa besar, rasa tak layak. Bekerja banyak, rasa kurang. Sudah mati-matian, rasa masih kurang. Saudara-saudara, mari kita belajar. Belajar orang yang agung. Penulis Ibrani mengatakan, silakan sambut baik-baik semua nasihat yang sudah ku nasihatkan kepadamu. Inilah nasihatku yang terakhir. Aku menasihatkan engkau baik-baik menyambut nasihatku yang sudah ku berikan kepada engkau. Meskipun suratku ini pendek saja. Dia merasa diri sedikit. Dan dia minta semua perhatikan meskipun yang ditulis itu sedikit. Lalu dia katakan kalimat-kalimat selanjutnya. Timotius tidak lama lagi akan dilepaskan. Nah, dari ayat ini kita mengetahui Timotius kenal sama penulis Ibrani. Dan dari buku ini kita tahu Timotius pernah dipenjarakan. Nah, saudara-saudara, berarti mereka sama-sama melayani Tuhan. Mereka mendukung satu dengan lain. Apalagi orang yang sudah dipenjarakan, dianiaya untuk Tuhan. Dia mengatakan, kalau dia sudah lepas, saya akan pergi kepadamu, membawa dia bersama-sama mengunjungi kamu. Orang-orang menerima surat dari Ibrani ini. Lalu dia memberikan salam. Sesudah itu baru dia selesaikan dengan kasih karunia menyertai kamu sekalian. Saudara-saudara sekalian, di dalam terakhir daripada surat ini kita melihat dia tidak lupa. Ini firman Tuhan yang harus kita lakukan dengan mendengar, dengan menyambut, dengan mengingat, dan dengan menjalankan. Saudara-saudara, demikian kita sekarang setelah selesai membahas seluruh kitab dari Ibrani. Saya sekali lagi berkata kepada engkau, jangan lupa apa yang sudah kau dengar. Dan saya tanya, siapakah orang Kristen yang sudah dengar dan suka lupa? Waktu mereka dengar, tidak pasang telinga dan tidak menaruh niat. Saudara-saudara, mengapa tidak memasang telinga? Mengapa tidak menaruh niat? Karena mereka hatinya bukan mau firman. Cilakalah jika engkau dengar khotbah, hatinya bukan mau dengar firman. Engkau bilang, kalau saya bukan dengar firman, saya datang untuk apa? Justru saya mau dengar firman. Tidak tentu. Ada orang dengar khotbah untuk mencari kesalahan pengkhotbah. Ada orang datang dengar khotbah untuk mencari bahan untuk khotbah lagi. Kulaan. Saudara-saudara, di Surabaya ada seorang pendeta. Setiap kali saya speak, dia datang. Tapi setelah dia datang, ditanya, anggotamu? Oh, saya tidak kasih tahu mereka. Lalu kita tanya, kenapa tidak kasih tahu sama mereka? Bukan saya yang tanya, orang lain tanya. Saya lihat setiap kali speak engkau datang. Tapi engkau anggotanya kok tidak datang? Oh, anggota tidak boleh datang. Karena speak ini adalah tempat saya kulak bahan. Kalau saya dengar khotbahnya Stephen Tong 3 hari, saya catat semua. Itu boleh jadi bahan khotbah saya setengah tahun.
Tidak boleh anggota saya datang. Kalau datang tahu khotbah saya dari mana. Nah saudara-saudara, saya akhirnya sangat sedih mendengar kalimat seperti itu. Karena dia memonopoli firman dan dia tidak mau orang lain datang. Dia kelihatan seperti sangat merindukan apa yang saya khotbahkan. Tapi justru dia merincangi orang lain. Jangan datang dengar. Karena dia mau ambil bahan untuk khotbah. Nah saudara-saudara, saya tidak tahu sikap kita mendengar khotbah bagaimana. Kalau engkau seperti satu spon. Spon itu mempunyai daya terima yang luar biasa. Di mana dia pergi, air disedot. Di mana dia pergi, dia disedot. Dia mempunyai sesuatu sifat yang menerima. Dengan sifat seperti itu, dia menjadi makin lama makin kaya. Menerima yang dari luar menjadi di dalam dia punya. Demikian orang Kristen yang sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Sungguh-sungguh mau mengerti firman Tuhan. Di mana dia pergi, dia dengar. Kalimat dari musuh, nah apa-apa didengar. Kalimat dari anak-anak, didengar. Kalimat apalagi dari orang tua, didengar. Jangan jengkel, jangan benci orang tua. Karena banyak pengalaman-pengalaman yang engkau tidak tahu keluar dari mulut mereka. Kalau kau bersedia dengar saja, sedikit saja, menjadi pertolongan besar bagi kamu. Saudara-saudara, mari kita belajar menjadi orang yang mendengar. Menjadi orang Kristen berkata, Tuhan, di sini aku dengar. Mendengar. Pasang telinga. Menaruh hati pada waktu firman disampaikan kepadamu. Apalagi firman-firman yang sudah digodok, sudah diperas daripada jiwa-jiwa yang bergumul seumur hidup. Itu kalimat-kalimat adalah pesanan dari Tuhan sendiri. Meskipun kadang-kadang tidak enak masuk telinga. Kadang-kadang tidak enak ditelan. Kadang-kadang merasa engkau tersinggung. Tapi saudara-saudara, jika engkau dengan rela pasang telinga, menaruh hati, mendengar, maka itu semua akan menjadi faedah bagimu. Alkitab mengatakan, firman-Mu aku makan. Waktu aku makan, permulaan pahit sekali, lambat laun menjadi manis. Menjadi manis. Di Indonesia tidak ada pohon zaitun. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Seperti tidak ada ya. Kalau ada manisan zaitun dibeli dari luar negeri. Zaitun itu dari kecil saya makan. Saya baru di kota Xiamen, paling suka zaitun. Nah pada umur 6 pertama kali saya makan zaitun, sepet sekali, tidak enak, kecut. Tapi saudara-saudara, heran sekali. Zaitun itu sudah dimakan, sudah makan, terus makan, makin lama makin manis, makin lama makin manis. Sehingga perasaan sepet permulaan itu hilang. Akhirnya menjadi manis luar biasa. Apalagi waktu telan ke sini. Itu liurnya enak luar biasa. Itulah firman Tuhan. Firman Tuhan pertama-tama didengar sangat menyentuh, sangat menusuk, sangat menyinggung, sangat bikin perasaan tidak enak. Tapi firman Tuhan yang betul-betul indah akan bikin engkau hidup makin kaya, makin baik, makin dekat Tuhan, dan makin manis. Kiranya Tuhan memberkati kita menjadi seorang Kristen yang suka mendengar firman Tuhan. Mari kita berdiri. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa minta Tuhan merubah hidup kita, merubah sikap kita, merubah pelayanan kita menjadi orang yang mendengar firman. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena cinta kasih Tuhan. Hari ini kami boleh diberikan peringatan terakhir. Pada waktu kami mendengarkan surat Ibrani. Dengarkan nasihat tentang nasihat. Nasihat supaya kami tidak mengabaikan nasihat. Nasihat supaya kami menerima nasihat. Nasihat supaya kami baik-baik memikirkan segala nasihat. Kiranya Tuhan tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Berkati kami Tuhan. Jadikan kami orang Kristen yang dengar suaramu, dengar perkataanmu, dengar perintahmu, dengar firmanmu, dengar isi hatimu.
Dengar segala peringatan-peringatanmu. Dengar segala nubuat dan segala sesuatu yang Tuhan katakan kepada kami. Karena kami tidak berani hidup berjalan dengan langkah kami sendiri. Kami hanya mau hidup taati semua firman, taati semua perintah, taati semua titah Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan sesuai kehendak Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.